Adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Indonesia. Luas wilayahnya kurang lebih 3.200 hektar. Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis, terletak pada posisi antara 4 derajat sampai 6 derajat lintang selatan dan 104 derajat sampai 106 derajat bujur timur. Kabupaten ini memiliki populasi penduduk lebih dari 600.398 jiwa. Kecamatan Muara ini memiliki 10 desa dan 6 kelurahan. Kondisi sosial desa Tanjung Jati sangat menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Sebagian besar masyarakat merupakan petani, namun banyak pula yang menjadi PNS maupun wira swasta. Pekerjaan perempuan di sana sebagai besar selain sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai buruh pertanian. Pekerjaan menjadi buruh hanya kadang-kadang saja ketika musim tanam dan panen tiba, sehingga ketika tidak ada musim tersebut, mereka tidak memiliki pekerjaan. Perlu diadakannya pemberdayaan perempuan karena pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan, baik dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mandiri dan berkarya. Dalam pemberdayaan ekonomi perempuan berupa untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi perempuan, khususnya di Desa Tanjung Jati, Kabupaten Muara Enim. Desa Tanjung Jati merupakan salah satu desa yang mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Masyarakat sehari-hari menghabiskan waktunya untuk mengolah sawah maupun kebun yang berada di desa. Kegiatan perempuan di Desa Tanjung Jati terutama masih banyak yang hanya mengandalkan di sektor pertanian, namun dirasa kurang cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga. Adapun tujuan dari pemberdayaan perempuan ini, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan. Lalu meningkatkan kemampuan perempuan dalam kepemimpinan. Misalnya itu meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola usaha baik skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga. Yang keempat yaitu meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan. Untuk mewujudkan tujuan dari pemberdayaan perempuan ini, maka dilakukannya beberapa program agar bisa mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan perempuan ini. Satunya seperti yang sudah saya rancang, yaitu pelaksanaan sosialisasi pemberdayaan perempuan mengenai meningkatkan minat perempuan dalam berwirausaha di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengatasi hambatan guna mencapai pemerataan atau persamaan bagi laki-laki dan perempuan pada setiap tingkat proses pembangunan. Menurut Novian, pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Gio mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan tidak terlepas dari pengembangan diri perempuan. Pengembangan diri kaum perempuan dianggap sebagai sifat dan perilaku aktif dalam mengembangkan berbagai potensi dirinya. Selain itu, perempuan mampu bertanggung jawab atas pilihannya terhadap dirinya dan orang lain, serta dapat mengevaluasi pengembangan identitasnya. Adanya pemberdayaan perempuan dapat menjadikan kepribadian perempuan menjadi tangguh, mandiri, handal, dan berkualitas.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membangun kemampuan dan konsep diri kaum perempuan melalui proses penyadaran dan pendidikan, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya itu minat. Slameto mengemukakan definisi minat adalah suatu rasa suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh dan cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hal atau aktivitas tersebut. Dengan adanya rasa ketertarikan dengan suatu hal atau aktivitas, dengan demikian mendorong seseorang untuk memberi perhatian yang lebih terhadap hal atau aktivitas yang ia sukai. Definisi minat menurut Saleh adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau suatu yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa minat adalah perasaan suka atau tertarik yang timbul dari dalam diri seseorang terhadap hal atau aktivitas tertentu dengan memberikan perhatian terhadap hal atau aktivitas yang ia sukai. Selanjutnya itu wirausaha. Menurut Suryana, wirausaha adalah salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Hal tersebut didasarkan dari pengertian kewirausahaan, yaitu kewirausahaan merupakan kemampuan seseorang yang berinti pada pemikiran kreatif dan tindakan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk memecahkan masalah dan menciptakan peluang agar meraih sukses dalam berusaha atau hidup. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini terdapat dua tujuan, yaitu yang pertama itu tujuan umum, di mana tujuan umumnya adalah untuk mengetahui bagaimana minat perempuan untuk berwirausaha dalam meningkatkan tingkat ekonomi mereka, dan yang kedua yaitu tujuan khususnya, yang dimana ibu-ibu dan para perempuan diharapkan paham apa itu wirausaha, lalu diharapkan mereka paham apa saja manfaat yang akan didapat dari melakukan wirausaha ini. Dan yang ketiga yaitu ibu-ibu dan para perempuan mengerti bagaimana cara dan bagaimana menerapkan pengetahuan yang didapat untuk memulai sebuah usaha dengan baik dan benar. Terdapat layak sasaran dalam kegiatan ini. Yang pertama yaitu rekrutmen, di mana sasaran dalam kegiatan ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Desa Tanjung Jati, Muara Enim, terutama para ibu-ibu yang masih produktif dan perempuan yang dimulai dari usia masa remaja akhir. Proses rekrutmennya dilakukan dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat, lalu menjelaskan mengenai program sosialisasi ini kepada masyarakat, apa saja manfaat yang akan didapat dalam mengikuti program ini. Lalu selanjutnya yaitu kriteria warga belajar atau peserta sosialisasi, di mana yang pertama itu usia ibu-ibu, yaitu semua ibu-ibu yang masih produktif, dan usia perempuan yaitu semua perempuan yang sudah mulai memasuki masa remaja akhir atau yang sudah dewasa. Lalu tempat tinggal yaitu para perempuan atau ibu-ibu yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Adapun luaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan yaitu sosialisasi pemberdayaan perempuan mengenai meningkatkan minat perempuan dalam berwirausaha di Desa Tanjung Jati ini antara lain, yang pertama itu diharapkan peserta sosialisasi dapat memahami tentang wirausaha. Lalu peserta memahami apa saja manfaat ketika sudah berwirausaha. Lalu peserta dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah didapat untuk memulai usaha guna meningkatkan perekonomian mereka. Lalu pembuatan leaflet yang di dalamnya berisi tentang wirausaha agar peserta lebih dapat memahami apa itu wirausaha.
Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan, di mana program ini dilaksanakan untuk meningkatkan perekonomian perempuan untuk membantu ekonomi keluarga. Dalam melaksanakan program tersebut, tentu perlu adanya pemberdayaan yang dilakukan. Oleh karena itu, sebelum dilaksanakannya program pemberdayaan perempuan ini, maka perlu dilakukannya sebuah persiapan terlebih dahulu untuk mengetahui situasi yang ada di lokasi. Dalam tahap persiapan, ini perlu menentukan tempat sosialisasi, membuat jadwal, serta pembelian peralatan dan bahan. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, melakukan penelitian awal menentukan lokasi. Yang kedua itu melakukan observasi di lokasi. Yang ketiga melakukan pendekatan dengan masyarakat. Yang keempat yaitu persiapan alat yang akan digunakan. Yang kelima itu penyusunan rundown acara. Yang keenam yaitu penyebaran informasi mengenai sosialisasi, bisa menggunakan poster atau brosur. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, di mana penyuluhan atau sosialisasi pemberdayaan perempuan. Langkah awal yang dilakukan yaitu panitia mengumpulkan seluruh peserta di balai desa. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penyuluhan berupa pemaparan dan penjelasan yang menyangkut tentang meningkatkan minat perempuan dalam berwirausaha, dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Tahap pelaksanaan dilakukan yaitu yang pertama yaitu melakukan penyuluhan di balai desa, yang kedua pemberian dan penjelasan materi tentang berwirausaha, dan metode yang digunakan yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab. Tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi, di mana tahap ini mengukur keefektifan program penyuluhan. Sangatlah penting untuk memastikan apakah program pelatihan tersebut membuahkan hasil atau tidak. Nah, tahap evaluasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Evaluasi yang dilakukan yakni mengevaluasi hasil yang telah dicapai. Dalam program ini, model evaluasi yang digunakan yaitu model evaluasi kesenjangan untuk membantu mengevaluasi program. Nah, kesenjangan program adalah sebagai suatu keadaan antara yang diharapkan dalam rencana dengan yang dihasilkan dalam program dengan penampilan aktual dari program tersebut. Standar adalah kriteria yang telah dikembangkan dan ditetapkan dengan hasil yang efektif. Nah, penampilan adalah sumber prosedur manajemen dan hasil nyata yang tampak ketika program dilaksanakan. Langkah-langkah dalam evaluasi kesenjangan ini, yang pertama itu tahap penyusunan desain, yang kedua itu tahap penetapan kelengkapan program, yaitu melihat apakah kelengkapan yang tersedia sudah sesuai dengan yang diperlukan atau belum. Yang ketiga yaitu tahap proses, selanjutnya itu tahap pengukuran tujuan, dan terakhir yaitu tahap perbandingan. Dalam evaluasi ini bisa dengan memberi pertanyaan kepada peserta, apakah peserta sudah mengerti dengan materi yang diberikan apa belum. Nah, salah satu contoh pertanyaannya yaitu bisa dengan apakah yang dimaksud dengan wirausaha, atau apakah tujuan dari manfaat wirausaha itu, atau mengapa perlu dilakukan wirausaha, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu bisa dilihat dari observasi yang dilakukan oleh panitia, di mana bisa dilihat dari respon dari peserta penyuluhan selama proses penyuluhan, bisa dilihat dari ekspresi dan tingkah lakunya, lalu respon dari tingkah laku peserta penyuluhan ketika diberi pertanyaan, apakah mereka memahami tentang materi atau tidak, lalu bisa dilihat dari peserta penyuluhan antusias dengan penyuluhan, dan apakah peserta memberikan pertanyaan ketika sudah di sesi tanya jawab. Waktu dan bentuk kegiatan yaitu bisa dilihat dari contoh yang sudah saya berikan, yaitu antara lain seperti ini kurang lebih kegiatannya. Nah, dimana waktunya itu yaitu jam 7.30 sampai jam 8.00 itu yaitu registrasi peserta penyuluhan, lalu jam 8.00 sampai jam 9.00 itu pembukaan, dimana itu ada tilawah Al-Quran, kata sambutan dari berbagai pihak. Lalu jam 9.00 sampai jam 11.30 itu kegiatan inti, di mana pemberian materi sosialisasi. Lalu jam 11.30 sampai jam 12.00 yaitu penutup, di mana di dalam penutup itu ada doa dan ada sesi foto bersama.
Baiklah, selesai sudah pemaparan dari proposal perencanaan program pemberdayaan masyarakat saya. Semoga apa yang sudah ditonton dan disimak dengan baik-baik bisa bermanfaat, ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again.